Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahma dengan NPM 251265558. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi maslahah mursalah dalam hukum Islam. Kalau kita lihat, perkembangan kehidupan sekarang terus berubah dan memunculkan banyak persoalan baru. Sementara itu, tidak semua persoalan dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran maupun hadis. Karena itulah para ulama menggunakan ijtihad untuk mencari solusi hukum yang tetap sesuai dengan syariat Islam. Salah satu metode ijtihad yang cukup penting adalah maslahah mursalah. Melalui konsep ini, hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, pengertian dan dasar hukum. Maslahah secara bahasa berarti manfaat atau sesuatu yang membawa kebaikan. Sedangkan mursalah berarti lepas atau tidak terikat oleh dalil khusus. Jadi, maslahah mursalah dapat dipahami sebagai kemaslahatan yang tidak disebutkan secara langsung dalam nash, tetapi tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam. Tujuan syariat sendiri sebenarnya untuk menjaga 5 hal penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itu, segala sesuatu yang mendukung 5 tujuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai kemaslahatan. Dasar hukumnya juga berkaitan dengan Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang menjelaskan bahwa Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Selain itu, ada kaidah fikih yang mengatakan bahwa menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Artinya, dalam menetapkan hukum, Islam sangat memperhatikan dampak bagi kehidupan manusia. Tetapi tentu saja, maslahah mursalah tetap memiliki syarat. Misalnya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, manfaatnya harus nyata, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Kemudian masuk ke klasifikasi pertama, yaitu maslahah daruriyah. Maslahah daruriyah ini merupakan kemaslahatan yang sifatnya paling dasar dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan bisa menjadi rusak atau kacau. Dalam konsep ini ada beberapa tujuan utama syariat, di antaranya menjaga agama, menjaga jiwa, dan menjaga akal. Menjaga agama berarti melindungi keimanan serta pelaksanaan ibadah umat Islam. Kemudian menjaga jiwa berkaitan dengan perlindungan terhadap keselamatan manusia, misalnya larangan membunuh atau adanya aturan kesehatan masyarakat. Lalu menjaga akal berarti menjaga kemampuan berpikir manusia. Karena itu Islam melarang minuman keras maupun hal-hal yang bisa merusak akal. Kalau dipikirkan, konsep ini sebenarnya masih sangat relevan sampai sekarang. Misalnya dalam kebijakan kesehatan, pendidikan, maupun penegakan hukum yang semuanya bertujuan menjaga kehidupan masyarakat agar tetap aman dan tertib. Selain daruriyah, ada juga maslahah hajiyah dan tahsiniyah. Maslahah hajiyah adalah kemaslahatan sekunder yang tujuannya memberi kemudahan dalam kehidupan manusia. Jadi, kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi memang tidak sampai merusak kehidupan, tetapi bisa menimbulkan kesulitan. Contohnya seperti rukhsah dalam ibadah, misalnya musafir boleh menjamah salat atau orang sakit boleh berbuka puasa. Dalam kehidupan modern, bentuk hajiyah juga bisa dilihat dari adanya teknologi digital, pembelajaran daring, atau transportasi umum yang memudahkan aktivitas masyarakat. Sedangkan maslahah tahsiniyah lebih berkaitan dengan penyempurnaan akhlak, etika, dan adab. Contohnya seperti menjaga kebersihan, berpakaian rapi saat ibadah, dan menjaga sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun terlihat sederhana, nilai-nilai seperti ini penting karena dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan nyaman. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa maslahah mursalah merupakan metode penetapan hukum Islam yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia. Klasifikasinya terdiri dari daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Ketiganya saling melengkapi, mulai dari kebutuhan yang paling mendasar sampai hal-hal yang menyempurnakan kehidupan manusia.
Dari sini kita bisa melihat bahwa hukum Islam sebenarnya bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, selama tetap berada dalam prinsip-prinsip syariat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.